Oke, selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya, semuanya baik? Wah, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Jemaat Grafe, jemaat yang sangat istimewa. Di akhir zaman ini Tuhan berharap banyak. Tapi kalau tidak banyak, masih ada. Itu sudah bagus. Puji syukur. Ada gereja yang benar gitu. 2 minggu yang lalu, kalau saya sudah sampaikan tentang baptisan. Hari ini, sebentar di ujung acara kita akan ada perjamuan Tuhan. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak membaca, ini ayat yang sudah kita sangat familiar. Separuhnya ada di atas sana. Tapi banyak orang tidak tahu separuhnya yang di depan itu omong apa. Ya. Coba kita baca di 1 Timotius 3 dari ayat yang dari ayat 14 saja, 14 dan 15. Dari ayat 14 dan 15. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Separuhnya dibilang apa? Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang dicatatkan untuk kami. Di ayat 14 tadi kami baca bahwa semuanya itu dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius supaya dengan harapan semuanya dituliskan agar jadi jemaat Tuhan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang benar, apa yang salah, dan mengapa harus melakukan ini, mengapa harus melakukan itu. Tidak ada di antara anggota jemaat yang tidak mengerti. Semuanya memahami dengan baik sehingga kami dapat bersaksi kepada dunia ini. Apa yang kami kerjakan. Tiap-tiap minggu kami berkumpul. Sebenarnya kami berkumpul untuk apa? Kami berdoa mohon kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18. Tuhan Yesus bilang, aku akan mendirikan jemaatku. Yang katanya kuasa alam maut saja tidak berkuasa ke atas. Tidak berkuasa. Ini dahsyatnya sebenarnya kuasa jemaat lokal, hebatnya jemaat itu bahkan kuasa alam maut itu nggak ada yang lebih hebat dari itu lagi. Kuasa kaisar mana, raja mana, ini kuasa alam maut saja tidak menguasainya. Dan jemaat ini harus survive. Dari Yohanes Pembaptis memulai membaptis orang percaya di Sungai Yordan. Sampai kapan? Sampai bunyi sangkakala. Sampai bunyi sangkakala. Dan yang sudah mati duluan, mereka akan bangkit. Mereka akan bangkit mengenakan tubuh kebangkitan yang mulia. Dan kalau saat itu kita masih hidup. Kita masih hidup. Di dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan dalam sekejap mata. Sekejap mata, begitu cepat gitu ya. Teng-teng gitu. Dalam sekejap mata. Tubuh kita akan berubah menjadi tubuh yang mulia. Kehilangan berat badan, gravitasi bumi. Sehingga kita naik ke angkasa. Menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan di angkasa. Wow. Hari yang kita nanti-nantikan. Amin. Menyongsong Tuhan di angkasa di sana. Disitulah pesta anak domba. Kita bersama dengan Tuhan. Itu ada momen yang luar biasa sekali, saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
Nah, sementara kita di dunia ini sekarang ini, kita disuruh berjemaat. Kita bulan bawa, kita disuruh berjemaat, berkumpul berjemaat. Dan dikatakan, seperti ayat yang tertera di situ, jemaat ini fungsinya adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Fondasi kebenaran dan pilar kebenaran. Ini. Artinya apa? Ya, siapapun yang mau mendapatkan kebenaran, datangnya kemana? Bukan ke mall, datangnya ke jemaat. Jemaat lokal. Ya. Siapapun yang mau tahu kebenaran, siapapun yang mau masuk surga, siapapun, ya, datanglah ke jemaat lokal. Berarti, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat lokal ini harus menjadi jemaat penunjuk jalan ke surga yang tepat. Jangan kacau-kacau. Malah ada pemimpin yang bilang, ya, siapapun yang berani pasti masuk surga, dia akan pasti masuk neraka. Lah, saya baca itu, saya ngawur. Saya bilang, ini bagaimana boleh begitu ini? Ini kacau sekali ini ya. Waduh, ya, ini bahaya sekali. Justru jemaat di sini adalah jemaat orang yang pasti masuk surga. Amin. Nah, karena pasti masuk surga itulah kita bisa menjadi penunjuk jalan ke surga. Betul nggak? Nah, sekarang kamu ikut orang yang nggak pasti masuk surga nggak? Kalau mau ke surga? Mau. Kalau kamu mau ke satu tempat, kamu ikut. Saya ikut kamu ya? Oh, boleh. Saya belum pasti sampai loh. Wah, kita bilang, jangan ikut yang macam begini. Benar. Ini jangan ikut yang macam begini. Saya pernah mengalami 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. Masih muda waktu itu. Sekarang 65. 35 tahun itu ya. Sekitar itu. Waktu itu saya mau ditempatkan jadi gembala di Sunda ini. Saya belum begitu tahu alamatnya. Saya orang Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Utara. Terus kami makan-makan dulu di Muara Karang. Makan-makan di Muara Karang. Waktu selesai makan-makan, ya, saya bawa mobil. Tapi saya tidak tahu jalan. Terus saya bilang gini, siapa yang tahu jalan ikut saya. Supaya kasih tunjuk. Ada satu bapak, dia tahu. Dia naik di mobil saya. Saya masih ingat waktu itu ya. Jadi saya dari Muara Karang mau datang ke Sunter ini, tahu nggak apa? Setiap kali di perempatan jalan, ya, saya bilang kita ke kanan apa ke kiri ini. Dia bilang kalau tidak ke kanan ya ke kiri. Coba kamu bisa bayangkan. Saya tanya, ya, kita lurus atau kita ke kanan atau ke kiri? Dia bilang kalau tidak ke kanan ya ke kiri. Ceritanya bisa-bisa kita ketawa. Tahu nggak apa? Dari Muara Karang mau sampai di Sunter ya, di depan di situ nih Sunter GKJ. Saya sampai masuk ke dalam Ancol segala macam. Sampai masuk ke Ancol, saya bilang wala. Kalau masuk Ancol kan saya tahu. Dah, salah Pak, saya bilang kita sudah di dalam Ancol ini. Waduh, sorry dong, dia bilang. Dia nggak tahu jalan. Tapi dia sok jadi penunjuk jalan. Saya dibuatnya pusingnya bukan main. Akhirnya tanya orang sana sini, belum ada Google waktu itu. Tanya orang turun, tanya orang. Pusing sekali itu. Lama akhirnya baru sampai. Nah, jangan coba-coba ikut orang yang nggak tahu jalan ke surga. Amin. Nah, dari sekarang kalau kamu mau jadi penunjuk jalan ke surga, lah kalau kamu nggak tahu jalan ke surga bagaimana? Coba bayangkan gitu. Nggak bisa. Ya. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Oke. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan segala sesuatu. Karena ini tiang penopang dan dasar kebenaran. Kemarin di satu grup, saya bikin satu grup yang namanya debat seru kekristenan. Debat, tadi kemarin itu debatnya ancur-ancuran gitu ya. Pak Bistok. Ya, kita tinggal makan 1 jam aja sekali lihat 75 chat. Matilah aku bilang kita bisa ikutin ya. Nah, saudara, kemarin mereka debat Tritunggal. Waduh, Tritunggal. Ada saksi Jehovah masuk ke situ kan. Akhirnya Tritunggal, abik Tritunggal, segala macam. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bilang, sebenarnya yang paling utama, doktrin yang paling utama kekristenan itu bukan Tritunggal. Lalu apa, Pak? Doktrin keselamatan. Lah kenapa? Lah kita kan mau pasti masuk surga. Bukan ribut masalah Tritunggal, betul nggak? Ribut masalah Tritunggal, lu nggak masuk surga gimana? Saya bilang, Daud nggak tahu Tritunggal.
Ya, Abraham juga nggak tahu Tritunggal. Mereka tidak tahu Tritunggal. Nah, pernah satu masa yang mereka panggil bapak-bapak gereja itu, tapi saya sebut setan gereja. Karena mereka membunuh orang gara-gara salah Tritunggal. Salah Tritunggal. Jadi penjelasan Tritunggalnya salah, orangnya ditangkap dan dibakar. Wah, saya bilang, ini makanya saya bilang, ini kalian panggil dia bapak gereja. Sebenarnya itu setan gereja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nggak bisa. Tuhan sangat berharap, sangat ingin di akhir zaman ini, menjelang dia datang, masih ada gereja yang benar, yang betul-betul berfungsi sebagai apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Sementara gereja begitu banyak, Anda bisa bayangkan, menurut Google, itu sudah berapa katanya? 45.000 denominasi. 45.000 denominasi. Anda bisa bayangkan. Nah, dalam suasana macam begini, orang jadi rindu mau kembali ke, coba satu aja. Nggak repot-repot. Saya bilang gini, coba satu saja dan yang sesat itulah yang sisa. Lalu gimana? Oh iya ya. Kalau gitu repot. Nah, kalau gitu lebih baik satu yang sesat atau banyak. Dan di dalamnya ada sesat, ada benar gitu. Mana gimana? Akhirnya, ya lebih baik banyak. Kalau begitu, berarti saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita untuk mencari yang benar jadi repot. Betul nggak? 45.000 itu jadi cari yang benar itu repot. Namun, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan kasih kita dua alat. Satu di sini, satu di sini. Pakai akal sehat, logika. Terus sesuai dengan Alkitab. Berdasarkan inilah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena berdiri di atas inilah, maka gereja yang menyebut dirinya tiang penopang dan dasar kebenaran, kita harus melakukan hal dengan benar. Dengan benar. Nah, saya sudah menyampaikan tentang baptisan. Hari ini tentang perjamuan. Perjamuan. Nah, coba kita lihat ya. Hanya 2 poin yang saya mau. Satu perjamuan, nanti satu ya local church separation. Perjamuan Tuhan. Coba kita lihat masalah perjamuan Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Kalau kita baca dari ayat 23, jadi 23 sampai 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pertama-tama adalah apa tujuan, apa maksud Tuhan memerintahkan kita makan roti, dipecah-pecahkan, dan kemudian minum anggur. Nah, di sini sebenarnya sudah sangat jelas. Katanya apa? Untuk menjadi peringatan akan aku. Jelas kok. Sangat jelas. Dia mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengambil cawan, setelah mengucap syukur, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sudah ditulis dengan begitu jelas. Seharusnya tidak mungkin salah. Tetapi ternyata banyak salah. Salah apa? Akhirnya mereka membuat bahwa ini mempunyai khasiat untuk menyelamatkan orang. Ini mempunyai khasiat untuk menguduskan. Sebenarnya pertama kali itu mereka salah di dalam baptisan. Mereka sebut baptisan kudus. Jadi mereka menafsirkan baptisan itu adalah untuk mencuci dosa, sehingga namanya disebut baptisan kudus. Jadi sejak bayi, sedini mungkin, bayi itu dibaptis supaya dia jadi kudus. Baptisan kudus, katanya. Nah, kalau tidak dibaptis, akan masuk neraka. Wah, celaka sekali kalau yang mati langsung meninggal. Berarti dia masuk neraka. Karena apa? Tidak keburu dibaptis. Saudara. Tidak keburu dibaptis. Nah, ini doktrin-doktrin yang menyimpang. Yang diciptakan oleh para setan gereja. Sebenarnya. Nah, akhirnya dari itu berkembang yang kedua. Jadi baptisan memang banyak menyesatkan orang, memimpin orang ke neraka. Karena akhirnya mulai dari situ banyak orang dibaptis supaya masuk surga. Padahal itu kesalahan. Bukan dibaptis untuk masuk surga, tapi dibaptis untuk menjadi murid. Pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Nah, karena mereka mengajarkan baptisan menguduskan, baptisan menyelamatkan orang, akhirnya mereka masuk ke dalam perjamuan ini juga. Akhirnya mereka juga mengajarkan bahwa perjamuan ini menguduskan. Maka disebut perjamuan kudus. Ya, disebut perjamuan kudus. Dan mereka malah mengajarkan Siprianus, ya, Siprian yang mengajarkan katanya ya extra ecclesia salus nulla. Ya, jadi di luar gereja tidak ada keselamatan. Sebenarnya ya, yang mereka sebut Bapak Gereja yang paling awal yang menyimpangkan gereja itu adalah Siprianus dan Origen. Polikarpus masih sangat bagus. Polikarpus sangat bagus. Tertullianus yang bagus. Ketika Origen membaptis anak dari umur 6 sampai 10 tahun, Tertullianus marahin dia. Bahwa itu terlalu kecil. Tapi ya Origen kemudian masuk ke zamannya Siprianus. Ya, mereka membuat konsili dan menetapkan bahwa bayi harus segera dibaptis. Nah, mulai saat itulah penyimpangan terjadi. Makin hebat. Dan ditambah lagi sekarang perjamuan menguduskan. Jadi setelah seseorang dibaptis dengan baptisan kudus, karenanya dia diterima ke dalam gereja dan gereja ini menyelamatkan. Cara gereja ini menyelamatkan adalah melalui upacara misa. Dan di dalam misa itu, tiap kali misa mereka ada perjamuan kudus. Mereka ada perjamuan kudus. Dengan konsep itu perjamuan yang menguduskan. Jadi ketika maka itu mereka datang, ya toh. Nah, saya lupa tepatnya sejak kapan. Dulu dikasih roti, tapi rotinya dicelupkan ke dalam anggur, dikasih begitu. Ya. Tapi kalau pakai wafer, agak lama sedikit, rontok dia. Nah, akhirnya sejak kapan lagi ada penetapan lagi, cuman kasih roti. Anggurnya imamnya yang minum. Jadi separuh-separuhan ini. Ya. Nah, jadi ini jemaat dapat rotinya doang, nggak dapat anggur lagi sekarang ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah sebenarnya betapa gampangnya untuk menjadi sesat, menjadi kacau, sesuatu yang ditulis di dalam Alkitab. Menyimpang sedikit itu bisa kacau. Jadi mengajarkan bahwa dikuduskan melalui perjamuan kudus. Perjamuan, dan ini sangat menguduskan. Dan mereka membelokkannya ke dalam ayat Alkitab di dalam Yohanes pasal 6 yang Tuhan Yesus bilang bahwa engkau harus memakan tubuhku. Ini dia. Mereka bilang kan harus memakan tubuhnya. Jadi akhirnya pengajarannya berkembang menjadi perjamuan kudusnya adalah mereka sebut ya transubstansial. Transubstansial itu artinya berubah, trans. Jadi pada waktu imamnya mendoakan, itu roti berubah menjadi daging Yesus. Ya.
Jadi ketika didoakan berubah menjadi daging Yesus, maka daging Yesus dimakan masuk ke dalam tubuh, disitulah daya menguduskannya bekerja. Tuh, ya. Makanya disebut perjamuan kudus. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Beberapa hari yang lalu baru protes merayakan 31 Oktober, ya, Hari Protestan. Saya menulis bahwa reformasi yang kepalang tanggung. Reformasi yang kepalang tanggung apa ya? Karena akhirnya mereka keluar dari gereja yang mereka protes itu, tetapi mereka masih tetap bikin apa? Enggak? Mereka masih tetap membaptis bayi. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua sebenarnya bersamaan dengan itu. Saya heran mengapa Martin Luther yang saat itu ya terhenyak sebenarnya, kaget dengan surat pengampunan dosa. Sebenarnya sih itu nama kerennya surat pengampunan dosa. Ya, faktanya itu adalah begini, karena mau bikin gereja besar di Roma kekurangan dana, jadi diperintahkan dari atas di sana bahwa orang-orang yang menyumbang dalam jumlah sekian didoakan, imamnya mendoakan dia supaya dosanya diampuni. Kemudian dapat sertifikat bahwa orang ini sumbang berapa. Katakanlah kalau zaman sekarang 1 M, ya, dapat sertifikat. Sudah didoakan, dosanya sudah diampuni. Nah, jadi itu akhirnya berkembang menjadi surat pengampunan dosa. Diperjualbelikan, didoakan. Nah, Luther kaget. Ya. Akhirnya dia kaget dan dia menyuruhkan apa? Ada banyak istilah yang dia pakai, sola itu ya, sola gratia, sola scriptura, segala macam itu ya. Jadi sola gratia hanya melalui anugerah. Keselamatan tidak oleh perbuatan, keselamatan melalui anugerah. Sola gratia, grace, anugerah. Ya. Dan tapi heran, ya, di satu sisi berseru sola gratia, tapi di bagian pelaksanaan bergerejanya tidak dikoreksi. Tidak dikoreksi. Nah, kalau keselamatan melalui grace, melalui anugerah yang disambut dengan iman, dan juga ada slogannya sola fide, ya, sola fide. Jadi keselamatan oleh anugerah disambut pakai iman. Nah, lalu bayinya dibaptis untuk apa? Apa mandinya belum cukup? Ya, lalu bayinya dibaptis untuk apa? Ini jadi persoalan besar. Akan jadi persoalan. Lalu kenapa pula kalian masih perlu perjamuan kudus? Apanya yang bikin kudus? Apanya yang bikin kudus? Nggak bisa jawab. Banyak mereka nggak bisa jawab. Sebab apa? Ya. Martin Luther, ya memang pada waktu zaman dia tidak bisa mendapatkan kaum Anabaptis. Karena kaum Anabaptis itu bersembunyi. Jadi waktu Luther menyadari gereja Katolik salah, seharusnya dia mencari Anabaptis. Ya, seharusnya dia mencari Anabaptis dan bergabung dengan mereka. Dan Luther minta dibaptis ulang, ya, di sebuah sungai. Barulah dia hebat. Ya. Kemudian dia mengikuti doktrin dari kaum Anabaptis. Sebenarnya, maka dunia akan sangat berbeda jauh. Tapi tidak. Ya. Dia protes sendiri. Ya. Akhirnya mereka ada di tengah-tengah. Baik Luther maupun Calvin segala macam. Kalau ditanya kepada mereka, gereja Katolik itu gereja yang benar atau gereja yang salah? Mereka susah jawab. Tidak bisa jawab. Bahkan, kenapa? Serba salah. Mau jawab itu gereja yang benar, nggak bisa. Bisa dicungkil-cungkil nggak benarnya mana. Tapi dijawab, itu gereja yang salah. Loh, kalian kan dibaptis di sana. Ya. Nah, maka itu, kalau dia pergi ke Anabaptis dan minta dibaptis ulang, sekarang sudah menyandang baptisan yang baru. Tapi kalau tidak, ya sekarang kita tanya, loh, orang Katolik yang pindah ke gereja Reform dibaptis ulang nggak? Serba salah. Ya. Tidak dibaptis ulang, berarti kalian mengakui itu gereja yang benar. Oh, akan dibaptis ulang. Tolong baptis ulang dulu Calvin, bangunkan dia. Ya loh, susah. Nah, orang Katolik yang pindah ke gereja Protestan, tanya, gereja Katolik itu benar nggak menurut kalian? Susah dia jawab. Ya, mau bilang benar.
Kenapa keluar? Kenapa protes? Dibilang apa? Tidak benar. Nah, ya, jadi kalian baptis ulang. Iya. Nah, Luthernya nggak dibaptis ulang. Repot. Ya dong? Nah, serba salah mereka. Masalah di dalam perjamuan kudus, katanya. Kita bilang tidak ada yang namanya perjamuan kudus. Di Alkitab tidak ada istilah itu. Nah, kita bisa lihat di dalam, Anda tadi pasal 11, kita kan baca dari ayat 23. Coba kita naik ke ayat 20-nya. Di situ ngomong apa? Ayat 20-nya. Ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukannya berkumpul untuk makan perjamuan apa? Tuhan. Perjamuan Tuhan. Tidak ada yang namanya perjamuan kudus. Tidak ada. Itu yang mereka bikin sendiri. Yang benar namanya perjamuan Tuhan. Bukan perjamuan kudus. Karena tidak menguduskan. Tujuannya apa kalau tidak menguduskan? Sudah dibacakan tadi. Untuk menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku. Jadi bukan untuk menguduskan. Tetapi untuk memperingati. Lalu siapa yang menguduskan? Sudah dikuduskan pada waktu bertobat dan percaya. Tidak perlu dikuduskan lagi. Sudah dikuduskan. Pada waktu bertobat dan percaya sudah dikuduskan. Lalu perjamuan ini fungsinya apa? Mengingatkan. Kan sudah bilang. Untuk menjadi peringatan akan aku. Untuk mengingatkan. Ya. Tuhan mau kita bukan mengingat tanggal lahirnya. Nah disuruh begitu. Kita disuruh ingat apanya? Matinya. Gitu. Selalu ingat matinya. Kenapa? Karena matinya itu memikul dosa kita. Matinya menanggung dosa kita. Maka itulah kita disuruh setiap kali makan roti ya secara jemaat khusus kita bikin acara spesial yaitu perjamuan Tuhan ya, yang khusus untuk mengingat kepada Tuhan. Sampai Rasul Paulus bilang apa? Ini bukan untuk makan supaya kenyang. Masing-masing makan dulu di rumah. Jadi jangan kayak orang kerakusan gitu loh. Ya. Wah sampai sini mana diambil besar-besar begitu. Ya. Bukan. Makanya roti kita ya mungkin roti paling kecil ya. Cuma segini doang. Ya enggak? Kenapa? Karena memang untuk memperingati saja. Memperingati tubuh Kristus. Yang saya pegang ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan, dihukumkan untuk saya. Masukkan dalam mulut. Ya, begitu. Boleh diganti pakai nasi nggak? Lah, gimana? Ya, kita pegang nasi gitu, gitu. Begini, bukan begitu, ya. Nah, lalu anggur kita pegang. Ini darah Kristus. Mengingatkan kita pada darah Tuhan Yesus yang tercurahkan di atas kayu salib. Ada yang tanya, ini boleh diganti nggak? Katanya. Sebenarnya begini, sesuatu yang dipakai untuk menggambarkan dengan sesuatu yang dipakai untuk media pengajaran. Nah, ini dua hal yang berbeda. Orang tanya kepada saya, kenapa gerejanya tidak ada acara cuci kaki? Ya, bukan karena saya nggak rela cuci kaki kalian gitu ya, ya bukan karena itu. Tetapi ya Tuhan Yesus pada waktu itu cuci kaki muridnya. Kondisi jalan di sana zaman itu belum diaspal, apalagi beton. Dan sepatu mereka itu model sendal jepit yang diikat begitu, kotor. Makanya zaman itu ya, salah satu komponen penting itu di tangga itu misalnya. Itu ada tempayan gitu ya, untuk taruh air ya. Terus mungkin ada cetokannya. Jadi dia sampai ke sana sebelum masuk rumah kan ya toh dicuci dulu kaki begitu. Ya, cuci kaki. Nah, Tuhan Yesus ya
mengajarkan rendah hati. Mengajarkan rendah hati. Dia ambil kain, ikat pinggangnya, dia mulai cuci kaki muridnya. Nggak biasa sih. Petrus yang agak shock. Ya kan? Nggak mau, dia bilang, jangan cuci kaki saya. Maksud Petrus tuh masuk akal juga. Masa ini guru cuci kaki murid gitu kan. Maksudnya Petrus. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang saya tidak cuci kakinya, dia tidak ada bagian dalam saya. Nah mati, dia pikir sekarang ini gawat nih. Ini gawat ini ya. Makanya Petrus ini paling kocak. Ya dia kocak sekali. Dia bilang, oke kalau gitu cuci sekalian kepala. Waduh. Nah ini ya, Tuhan Yesus bilang, yang sudah mandi, tidak usah cuci kepala lagi, cukup kaki saja. Nah kenapa ada gereja yang bikin cuci kaki, kita tidak? Ya, kita tahu sebenarnya yang mau dituju itu apa? Yang mau dituju itu adalah mengajarkan apa? Rendah hati. Ya. Jadi mengajarkan rendah hati, bisa ditukar nggak yang lain? Mengajarkan rendah hati? Bisa. Tapi kalau sesuatu yang dipakai untuk mensimbolkan, ini susah. Ya, karena itu mensimbolkan. Media untuk pengajaran bisa. Tapi sesuatu yang dipakai untuk simbol, itu beda. Baptisan itu mensimbolkan mati, dikuburkan, kemudian bangkit. Ini mensimbolkan. Makan roti, ya, minum anggur, itu mensimbolkan. Cuci kaki, ini media mengajarkan rendah hati. Nah, untuk zaman sekarang, lebih cocok konteksnya ngajar rendah hati itu apa? Sudah, kita atur jadi tukang parkir. Betul nggak? Kita atur jadi tukang parkir aja gitu ya. Ya, ini kan selama ini kan mahasiswa jadi tukang parkir, you know? Nah, bagaimana ini ya nggak? Kita atur diaken jadi tukang parkir juga gitu ya. Satu kali saya di depan sana mau kasih tunjuk, saya pakai, ayo mundur, mereka orangnya sampai nggak bisa mundur. Ini Pak Suhento jadi tukang parkir, ya, nggak apa-apa, mundur begitu. Jadi ini mengajarkan rendah hati, ya, bisa dengan berbagai cara, Tapi simbol yang Tuhan suruh kita lakukan sebagai suatu simbol untuk menggambarkan supaya ketika kita melakukan itu kita ingat sesuatu. Nah, ini yang Tuhan mau waktu perjamuan Tuhan. Jadi kita itu bukan makan roti supaya kenyang, enggak kenyang cuma secuil gitu aja kok, ya. Juga bukan minum supaya hilang haus ya, tidak. Tapi pada waktu kita memakan itu, pada waktu kita meminum itu, kita teringat. Makanya ini kan tuh untuk menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan. Jadi pada waktu saya pegang roti, yang perlu saat itu tuh apa? Mengingat. Menjadi peringatan, Tuhan, atas dosakulah tubuhmu disalibkan, dihancurkan karena dosaku. Nah, ini yang Tuhan harapkan ada di pikiran kita, di ingatan kita. Kita ambil cawan dan kita pegang dan kita berkata, ini adalah darahmu yang tercurah karena dosaku. Nah, kemudian gereja kita menghayati, memahami perintah ini bukan perintah pribadi. Ini perintah yang kepada jemaat lakukan. Oleh sebab itu kita lakukan dalam berjemaat. Bukan boleh kita bikin acara di rumah atau di siapa, bukan. Tapi ini acara jemaat. Dan acara jemaat itu apakah semua orang boleh ikut? Semua orang. Nah, ini ada konsep terbuka sama konsep tertutup. Konsep terbuka itu adalah bahwa semua orang boleh ikut, terserah dah. Itu artinya kita tidak berusaha untuk menjaga perjamuan ini dilaksanakan sebenar-benarnya, setepat-tepatnya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau sebenarnya orang belum lahir baru ikutan. Kenapa? Karena ini adalah acara untuk menghayati bagaimana tubuh Tuhan Yesus dikorbankan, dihukumkan di atas kayu salib untuk semua dosaku. Nah, kalau orang belum lahir baru, apa dia bisa?
Tadi dia datang ke sini, dia bilang, ada bagi-bagi roti. Udah, dia ambil agak 2-3 biji, satu kok kecil banget. Kan jadi kacau gitu ya. Bukan begitu. Kita mau ini dilakukan, ya, partisipannya, pesertanya adalah orang yang sudah lahir baru. Ya. Nah, orang yang sudah lahir baru gimana kita tahu? Gimana kita tahu? Tuhan tidak kasih kita teropong hati lagi gitu. Kamu belum. Gitu. Bukan. Bagaimana kita tahu orang lahir baru atau tidak? Tidak ada cara. Selain apa? Pengakuannya. Ya, pengakuan imannya. Maka itulah ya, gereja kita di Indonesia ini. Saya tahu GBA satu-satunya, atau ada yang lain saya belum begitu tahu. Yang maju ke depan membuat pengakuan iman. Ya, maju ke depan membuat pengakuan. Oh, saya kan sudah lama jadi orang Kristen. Kita mau mendengar pengakuan iman kamu. Mendengar pengakuan iman kamu. Walaupun kamu sudah, kamu tinggal mengaku, saya sudah sungguh-sungguh bertobat, saya sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, saya sudah mengaminkan dengan segenap hati saya, Yesus dihukumkan menggantikan saya, dan sekarang saya menggantikan dia hidup. Sesimpel itu. Kadang-kadang saking lancarnya saya tanya dihafal ya. Nah, sebenarnya itu kan kita mau keluar dari dalam hati, gitu kan? Keluar dari dalam hati. Jadi ada pengakuan iman. Yang kita pegang itu adalah pengakuan imannya. Pengakuan iman. Nah, oleh sebab itu, ya kita bilang begini. Yang boleh ikut, akhirnya kita tetapkan, yang boleh ikut perjamuan Tuhan di gereja kita adalah orang yang sudah membuat pengakuan iman dan menjadi anggota jemaat. Anggota jemaat. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan ini bukan perjamuan persinode. Ya. Dan bukan perjamuan permerek gereja. Tapi kita bilang ini perjamuan perjemaat. Jadi gini loh, sekalipun sama-sama GBIA, ya, sekalipun sama-sama GBA, saya kebetulan khotbah di GBA Kebenaran di Bekasi, tempatnya Kurnia. Dan mereka ada perjamuan Tuhan, saya nggak boleh ikut. Saya nggak boleh ikut. Ya. Loh, kenapa? Itu kan perjamuan untuk jemaat GBA Kebenaran. Saya jemaat GBA Grafe. Begitu. Ya, saya sebagai tamu. Saya lihat saja, ikut bersuka cita, ikut mengaminkan. Tapi ini perjamuan jemaat di sana. Sama kalau mereka, Kurnia kebetulan khotbah di sini, dan kita ada perjamuan, dia juga tidak boleh ikut. Begitu. Nah ini, jadi bukan permerek gereja. Oh, seluruh GBA boleh ikut. Bukan. Tapi perjemaat. Tetapi, ya, kalau Eleos itu, nah ini Joshua di sana, daerah Jakarta Selatan. Jemaatnya datang ke sini. Boleh ikut nggak? Boleh. Lah kenapa? Karena dia belum independen. Jadi penginjil Joshua adalah penginjil Grafe. Dan dikirim ke Jakarta Selatan sana untuk menginjil dan bikin jemaat. Gitu, ya. Jadi ini masih bagian dari jemaat Grafe. Sampai kapan? Sampai nanti mereka merasa orangnya makin tambah, kemudian mereka bilang apa? Ya, bilang kepada jemaat Grafe, kami mau independen. Ya, kami mau independen. Oke? Kalian independen, maka penginjil Joshua atas persetujuan jemaatnya, bukan atas keinginan saya, atas permintaan dari jemaatnya, jadi independen dan ditabiskan menjadi gembala. Nah, kita bikin aturannya rapi, begitu. Setelah ditabiskan jadi gembala, jemaatnya jadi independen, maka Brad Mentova ke sini tidak boleh ikut ambil perjamuan Tuhan. Begitu. Ya, ini aturannya kita sudah paham semuanya. Oke, jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, supaya katanya, kalau aku terlambat, engkau tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi jemaat yang benar gitu. Ya, bukan yang serampangan. Karena kita mau melakukan segala sesuatu itu dengan benar gitu. Jadi perjamuan Tuhan. Oke?
Yang poin kedua, itu namanya apa? Separation. Wow, banyak orang tidak tahu tentang policy separation-nya kita. Kalau kita baca di Titus, katanya, orang sesat yang engkau nasihatin 2-3 kali, jauhi dia. Gimana? Jadi, kita memahami separation kita ini adalah separation bukan personal. Kita memahami separation kita itu separation jemaat. Ya. Jadi separasi jemaat. Jadi begini ya, kita tidak bisa tidak bergaul dengan orang berdosa, orang sesat segala macam sehari-hari. Betul? Kalau kita mau menghindar dari itu, kita pindah ke planet Mars, booking sama Elon Musk gitu loh gitu. Nah bisa, gitu. Kita tidak bisa ya. Kita masih tetap bergaul ya. Ada kelompok Anabaptis yang agak khusus, yaitu mereka yang disebut Amish Hutterite ya. Mereka di Pennsylvania ya, kelompok Amish, mereka mengisolasi diri. Akhirnya efeknya apa tahu nggak? Mereka memang tidak dipengaruhi oleh luar, tapi mereka juga tidak mempengaruhi. Sudah, tarik batas, tidak saling mempengaruhi. Bisa nginjil orang lagi nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Nah, sementara ada gereja-gereja liberal bergaul di dunia, tidak ada pemisahan sama sekali. Ya, akhirnya apa? Makin hari makin sulit dibedakan. Ini Kristen apa bukan? Nah, kita ini sebenarnya adalah kelompok apa? Kelompok yang memahami bahwa kita tidak bisa personal separation. Nah, kita tetap, jangankan ini orang-orang sekeliling, keluarga kita sana, family kita kan ada yang tidak percaya Tuhan, betul nggak? Masa nggak usah omong sama dia. Itu setan semuanya. Waduh, satu keluarga semuanya setan gimana? Ini kan gawat sekali, betul nggak? Nggak bisa. Ya. Yang akhirnya kita memahami yang Tuhan mau dari kita itu apa dong? Local church separation. Local church separation itu apa? Nah, sejak saya putuskan pulang dari Amerika ke Indonesia, kita bangun. Ya, kita gereja ini tidak mungkin bisa ada orang yang tidak satu doktrin berdiri di belakang di sini berkhotbah. Tidak bisa. Tidak pernah kita izinkan, setujui. Ya. Kenapa? Karena minggu depan yang khotbah karismatik. 2 minggu lagi yang khotbah Protestan. 2 minggu lagi nanti yang khotbah Injili. Ya, semuanya. Kira-kira kita jadi gado-gado nggak? Pasti. Betul nggak? Pasti jadi gado-gado gitu. Atau rujak gitu. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Kita hanya mengizinkan yang khotbah di sini adalah yang doktrinnya sama dengan kita. Begitu. Nah, iblis memang mau mengkocok-kocok. Kalau satu hal ini kita tidak pegang teguh, sampai Tuhan datang nanti tidak ada gereja yang benar lagi. Tidak ada lagi. Saya pernah punya pengalaman. Saya tahu ada banyak gereja yang dulu start awalnya tuh sangat bagus. Bahkan ada banyak gereja yang didirikan oleh misioneri-misioneri. Ya, yang bagus-bagus, misioneri baptis. Tapi melalui berjalannya waktu, mereka makin miring dan kacau. Dan apa penyebabnya tahu nggak? Ya itu. Mereka kocok, kayak orang main kartu dikocok. Dikocokkan maksudnya dicampurin supaya tercampur mungkin. Begitu. Dulu saya masuk sekolah teologi tahun 84. Sekolah saya masih bagus. Masih bagus. Pengajarannya banyak ada misioneri baptis ikut ngajar. Tapi kemudian, nah ini karena polusinya. Rektor saya memasukkan dosen yang dari lulusan liberal. Dia mengajar teologi perjanjian lama. Bayangkan, dia ngajar teologi perjanjian lama. Ngobrol-ngobrol di kelas, Yunus itu dongeng. Wah, saya dengar. Yunus itu dongeng. Kami mahasiswa semuanya saling lihat. Yunus dongeng, kacau ini. Gitu. Bayangkan, saya orang kerja baik-baik di Astra, jual Toyota, the best salesman. Keluar, mau melayani Tuhan. Lalu dengar cerita Yunus dongeng, kacau nggak? Gitu.
Ini mau balik lagi, ini mau jual mobil lagi. Saya bilang, kalau Yunus dongeng, saya nggak mau ikut orang bohongin orang nih. Ya. Lalu datanglah kepada rektor. Rektor, Pak, ini dosen ini nggak bener ini. Kata nggak bener, bagus dia. Dia bilang Yunus itu dongeng. Wah, enggak loh. Dia bilang, masa? Bener. Zaman itu nggak ada bukti, nggak ada HP, nggak ada apa. Tahu nggak apa? Minggu berikutnya masuk, bawa itu tau, tip kompo, tau nggak, kompo yang besar begitu. Tip kompo, masukin kaset di situ kan. Kita pura-pura tekanin, Pak, minggu lalu bilang itu Yunus dongeng Pak ya. Gimana, bener nggak Pak? Dia lihat di tipnya langsung ngejalan kan, dia punya itu. Tahu nggak ya nih Pak? Ah, udah, matikan, dia bilang matikan. Ayo hari ini kita, ayo ke rumah saya. Diajak makan ke rumahnya. Wah, disogok kami. Kacau dah ya. Kita makan di rumahnya seharian. Kita nggak belajar. Wah, lalu tahu nggak? Oke lah ya. Nah, untung ya, rektornya menyadari juga. Kami datang terus soalnya. Pak, nggak bisa Pak. Kalau dia ngajar terus ini, kita makin kacau. Yunus dongeng, nanti itu mana itu bukan diturunkan dari atas, dari bawah tumbuhnya. Waduh, kacau ini. Jadi akhirnya apa? Untung ya, semester berikutnya dia diganti ngajar filsafat. Ya. Tidak ngajar teologi lagi. Kami bersyukur. Tapi dong nggak ya, Anda tahu, akhirnya melalui percampuran itulah, coba ya, kalau kamu punya satu keranjang apel, satu yang busuk, kau campur-campurkan, yang busuk itu jadi baik atau yang satu keranjang semuanya jadi busuk? Ini kan kacau semuanya. Dan akhirnya nggak bisa, saya bilang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, akhirnya maka itu ya, saya menerapkan, kita tidak mungkin bisa membiarkan orang yang doktrinnya berbeda berdiri di sini untuk berkhotbah. Tidak bisa. Karena maka kepulangan saya dari Amerika ke Indonesia ngotot mau bikin gereja yang benar, hanya tinggal waktu. Atau ganti generasi akan habis. Akan jadi begitu. Maka itu ya nggak bisa. Dan bukan cuma itu, yang itu masih belum keras. Yang nomor 2. Ya itu apa? Kalau saya bilang, kalau tidak mendirikan sekolah Alkitab, kita habis juga. Ya, kita habis. Nah, kenapa? Saya melihat ada gereja yang bagus. Ada gereja yang bagus. Anda tahu nggak di Jawa Tengah pusatnya, saya nggak usah sebut namanya, ada gereja yang Anabaptis, Mennonite. Ya, Mennonite. Gereja Mennonite. Gereja Mennonite itu Anabaptis itu. Ini di WhatsApp ini banyak orang tanya sama saya, Pak Suhento. G ini katanya, itu kan gereja orang Baptis, Anabaptis, Mennonite. Masih Alkitabiah nggak? Saya kasihan sama mereka. Namanya gereja sebenarnya M-nya mereka ganti bukan Mennonite lagi. Tetapi mereka baptis pakai percik. Loh, saya bilang perjuangan Anabaptis menentang baptis percik ya, itu sudah habis berapa banyak yang dibakar, yang ditenggelamkan segala macam. Nah, kenapa dia bisa begitu? Lalu mereka banyak tanya, kenapa dia berubah bisa jadi begini? Kenapa? Saya bilang, masalah utama penyebabnya adalah mereka tidak bikin sekolah teologi mereka sendiri. Efeknya apa? Ya, seandainya Grafe tidak membuat sekolah teologi sendiri, ya, maka saya kan makin tua, nah, dan kita perlu tambahan tenaga. Akhirnya saya ambil dari mahasiswa alumni Injili dan lain sebagainya, karismatik. Ya, sebentar, ya, dia bisik-bisik di antara pemuda di sini katanya, Pak Suhento sudah tua, makanya nyanyinya lembek, kita mesti ada joget-joget sedikit katanya. Lah, kan jadi kacau ya, mendengar. Makin hari makin kacau. Kemundurannya tuh tidak segera. Ya. Kemundurannya tuh dikit. Ya. 50 tahun, wah kok jadi begitu? Ada anak misioneri. Dulu bapaknya misioneri di Kalimantan. Ini kan sekarang dia sudah dewasa. Bapaknya sudah meninggal. Dia pulang sampai ke Kalimantan. Lihat gereja yang dulu bapaknya dirikan.
Yang sebenarnya fondasinya itu baptis. Sudah joget-joget. Dia nangis sampai meraung-raung. Ya. Kenapa jadi begini? Katanya. Kenapa gereja jadi begini? Nah, kita lihat ya, betapa gampangnya sebenarnya itu bergeser. Betapa gampangnya. Nah, oleh sebab itu kita terapkan. Ya. Kita terapkan local church separation. Bukan personal separation. Kita tidak mengundang yang berbeda doktrin untuk datang berkhotbah di tempat kita. Anda tahu nggak? Efek sampingnya sebenarnya yang paling rugi itu saya. Akibatnya mereka juga nggak mau undang saya. Betul nggak? Oh, makanya saya kehilangan banyak teman lama. Kemarin sore, malam datang teman saya. Ya. Dan mereka tahu semuanya. Itu saya bilang, ini teman lama saya yang kuliah sama-sama saya tahun 84. Ya. Dan dia cerita sama saya bahwa dia menghadiri acara alumni. Suhento, kamu nggak hadir. Saya bilang, dia ketawain lagi. Katanya, kamu diusir ya? Oh iya, saya bilang, saya diusir. Saya diusir dari grup alumni. Ya udahlah, saya bilang. Lalu saya bilang, kan dia ikut acara alumni. Saya bilang, apa acaranya apa aja? Wah, acaranya ngomongin kamu semuanya. Ah ya. Saya ketawa sekali kemarin sore itu ya. Dia ngomong dengan saya sini sampai jam 8 lewat ya. Saya bilang, acaranya apa kalian alumni itu acara alumni? Ya acaranya cuma ngomongin kamu. Wah. Ya. Saya bilang lalu, nah cuman saya, si Anu dan si Anu, 3 orang yang belain kamu katanya. Oh ya sebab masih bagus lah ada kamu belain saya. Begitu. Tahu nggak apa? Mereka tuh heran. Kan mereka panggil saya Ko Suhento. Ko Suhento ini, mereka sebut saya ini pendeta paling aneh. Waduh, anehnya kenapa? Lah kenapa tidak? Ya dong. Karena apa? Jangankan mereka saya tidak pernah undang ke sini khotbah. Bahkan mantan dosen saya, rektor saya belum pernah khotbah di sini. Gitu. Ya. Jadi mereka bilang itu anak paling aneh satu itu. Gitu. Dia paling aneh lah. Ya. Oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa? Saya bilang sama dia, kamu pun saya belum pernah undang khotbah di sini kan? Sebab saya bilang gini, ya, kalau rektor saya undang dia khotbah ke sini, beda. Ya toh, nanti kurnya punya teman, betul nggak? Jadi undang juga, gitu loh. Ya. Saya punya 2 ipar yang hamba Tuhan. Adik Simu pendeta di sana, di Tangerang. Ya. Suami adik saya pendeta, tapi mereka belum pernah khotbah di sini. Lah kenapa saya bilang? Kalau ipar saya, gara-gara dia ipar saya, dia khotbah di sini. Apa kurnia nggak punya ipar? Betul nggak? Nanti yang lainnya toh, Are punya ipar juga di Siantar sana. Ya mereka undang juga. Mereka undang juga. Ya, semuanya nanti. Akhirnya apa? Sudah habis. Kita kocok lagi. Kita kocok. Habis semuanya. Maka hanya tinggal tunggu waktu, tunggu ganti generasi entah kapan. Gereja ini akan kembali sama persis dengan yang lain lagi. Ya, maka dengan sangat pahit, sambil menggigit bibir sebenarnya, saya harus menerapkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kalau ketemu mereka, saya ekstra charming. Demi supaya apa? Saya tidak benci mereka secara personal loh. Kalau ketemu mereka, saya halo, ya salam, ya. Bahkan kalau mau makan, ayo kita makan, saya yang bayar. Bahwa saya tidak benci mereka secara personal. Tapi karena demi gereja. Karena demi gereja ini benar sampai Tuhan datang. Bunyi sangkakala. Saya tidak mungkin. Ya. Gara-gara teman baik saya undang dia. Nanti semua orang GBA seluruh Indonesia punya teman baik juga. Dan mereka undang juga. Kacau balau. Akan kembali situasinya jadi sulit lagi dikendalikan. Tidak bisa jadi benar. Dan akan memenuhi yang ayat terakhir kita lihat. Yang Tuhan sendiri sangat pesimis. Lukas 18. Lukas 18. Apa di situ? Lukas 18 bilang apa? Oh, mengerikan sekali. Ya. Mereka bilang apa? Tuhan kan maha tahu. Kan saya bilang, Tuhan Yesus pesimis. Tuhan Yesus pesimis. Coba lihat di Lukas 18 ayat 8 katanya apa? Lukas 18 ayat 8. Ya. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka
Jadi waktu Tuhan datang, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi apa? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oh, mengerikan. Apabila anak manusia datang, akankah dia mendapati iman di bumi? Woi Tuhan, ada orang ngomong sama saya, Pak, kekristenan masih mayoritas. Betul sih, betul nggak? Ya. Protestan sekian miliar, Katolik sekian miliar, betul sih. Tapi baca ini, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Maksudnya bukan iman-imanan, tapi iman yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Nah, karena kita mau iman yang sesuai dengan Alkitab, sampai bunyi sangkakala, maka kita tidak bisa sembarangan. Maka terpaksa kita harus menerapkan local church separation. Dan dalam segala hal yang lain, baptisan kita harus benar. Tujuannya untuk apa? Artinya apa? Perjamuan Tuhan dari namanya sudah benar. Dan semua konsepnya benar. Dan tiap-tiap hal yang kita lakukan harus sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Maka kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah kami supaya saat Engkau datang, Engkau mendapatkan iman yang benar. Sekurang-kurangnya iman orang-orang grafik. Jemaat grafik. Amin, saudara sekalian. Kita berdoa. Tuhan, kami sekarang di tengah-tengah jemaat yang sungguh Tuhan, sulit untuk kami berdiri tegak sebagai saksi-Mu. Karena Tuhan, sebagaimana Engkau inginkan, kami benar secara doktrinal. Hidup kami kudus. Dan begitu sulit. Oleh sebab itu Tuhan, kami memahami. Di antara begitu banyak kebijakan yang kami tidak bisa tidak lakukan. Walaupun ada banyak kerugian secara duniawi dan manusiawi. Yaitu local church separation. Kami terpaksa harus lakukan demi Engkau Tuhan. Demi kebaikan supaya bisa bertahan sampai Engkau datang. Tidak terkontaminasi. Tidak diseret ke dalam perkumpulan-perkumpulan yang salah. Tuhan, terima kasih. Berikan kami kekuatan. Berikan kami hikmat untuk melakukan semua itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.